Ibu kita mengandung kita 9 bulan dan ditugaskan oleh ibu kita untuk mengandung generasi seumur hidup itu. Karena sekali kita sebut guru, artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Terima kasih. Tema kita adalah guru dan pembangunan. Itu ya judulnya ya? Iya, Bro. Iya. Jadi fungsi guru itu beda dengan fungsi aplikasi itu. Kalau saya hanya ingin menghasilkan orang yang mampu secara teknis membangun jembatan, mendirikan apartemen, melapis jalan tol, saya nggak memerlukan guru. Saya memerlukan seorang teknikus. Guru bukan seorang teknikus, guru seorang etikus. Itu bedanya. Jadi apa yang diperlukan oleh rakyat kita adalah guru yang punya kapasitas etik. Jadi saya bedakan dulu antara guru dan pengajar. Pengajar itu dia menerangkan sesuatu yang ada di dalam teks. Masuk kelas, buka buku, terus mengajar yang ada di dalam teks. Halaman 12 adalah rumus termodinamika Newton. Halaman 232 adalah fisika Einstein. Halaman 312 biologi molekuler. Halaman 20 Stephen Hawking, Theory of Everything. Itu semua ada di dalam teks buku fisika itu. Itu bisa diajarkan, tetapi guru lebih dari pengajar, dia memberi konteks. Jadi guru berbeda dengan pengajar, guru memberi konteks, pengajar memberi teks. Gitu. Nah yang di kita sekarang, kebanyakan arah pendidikan kita adalah memahami teks, bukan memahami konteks. Itu akibatnya, cara kita mengucapkan pedagogi selalu tertinggal dari mereka yang mampu untuk melihat di belakang teks itu ada visi, ada justice, ada value. Nah itu yang sebetulnya tidak terjadi di kita tuh. Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia tuh. Dan gratisan tuh, saya menolak digaji tuh, karena saya menganggap bahwa apa sebetulnya yang bisa kita beri pada bangsa ini. Kalau Anda punya sedikit kemampuan di dalam berpikir, kita mau subsidi bangsa ini dalam soal berpikir. Karena itu saya mengajar metodologi, mengajar filsafat macam-macam, filsafat teknologi, filsafat kedokteran, bahkan etika medis, economics, point of view, legal, teori, segala macam. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh. Dan sebagian besar saya buka sendiri tuh. Karena saya merasa saya nggak ingin diikat oleh teks. Saya ingin bikin konteksnya tuh. Jadi itu yang sebetulnya niat kita untuk menerobos kemacetan-kemacetan pengetahuan, culture hari ini. Nah coba kita lihat satu persatu keadaan kita hari ini. Kita fasih untuk menerangkan apa yang baru terjadi di pojok dunia, di Eropa, di Amerika, di Papua, lalu di jalan tol Cikampek. Kita fasih menerangkan itu, tapi kita tidak bisa menghubungkan itu dalam satu konteks. Kan itu problemnya kan? Nah guru punya topografi, punya kemampuan untuk melihat secara topografis apa yang bisa diambil dari hubungan dua peristiwa itu. Peristiwa di Cikampek, apakah ada hubungan dengan peristiwa di Papua? Mungkin aja tidak ada hubungan secara teknis, tapi ada hubungan secara etis. Ada kaitan nilai di situ. Yang terjadi di pemilu Depok, ada kaitan nggak dengan apa yang terjadi misalnya di Eropa? Ada kaitannya yang mesti diterangkan oleh guru. Itu tidak mungkin diterangkan oleh seorang teknikus. Jadi saya ingin supaya ada indikasi baru kalau kita menyebut saya seorang guru, saya seorang pendidik, saya punya murid. Murid itu namanya disciple. Karena itu hubungan murid dan guru itu hubungan yang disipliner. Dari kata disciple artinya murid. Jadi memiliki murid itu membawa tanggung jawab kontekstual.
Kalau saya katakan, ya saya punya murid, ya, tapi saya cuma ajarin soal teknis, maka saya nggak ada kaitan value dengan dia. Bahkan kalau saya nggak masuk, asisten saya bisa gantikan. Kalau asisten saya nggak masuk, saya suruh dia buka YouTube. Tapi itu adalah pelajaran teknis. Saya terikat dengan murid saya, karena saya ingin tahu perkembangan nilai di dalam batin dia, dan perkembangan epistem di dalam otak dia tuh. Itu yang namanya disciple murid. Nah di kita nggak ada soal itu. Karena itu pesantren itu guru di situ. Dia bukan pengajar, dia guru karena terlibat secara emosi, terlibat secara kognisi, bahkan terlibat secara afeksi tuh. Jadi fungsi guru itu adalah lengkap. Dia adalah rahim kedua dari manusia. Rahim pertama manusia adalah ibunya yang mengajarkan kepekaan. Sejak dalam kandungan, anak itu diajarkan kepekaan oleh ibunya tuh. Sensasi rasa, sensasi kesedihan. Karena sumber pertama dari cara kita menghadapi dunia adalah dengan menangkap seluruh pelajaran yang diberikan oleh ibu di dalam rahimnya tuh. Kalau nangis diusap-usap dia diam, kalau lapar dibisikin sesuatu dia diam bayinya tuh. Nah, guru adalah rahim kedua. Setelah keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim guru. Di mana kognisi, afeksi, dan emosi diajarkan secara lengkap. Jadi sekali lagi, menjadi guru itu artinya, kalau dikatakan guru adalah tiang negara, guru adalah pahlawan tanda jasa, semua itu nggak perlu diucapkan sebetulnya. Karena sekali kita sebut guru, artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Terima kasih. Jadi iya, karena kita mengandung generasi. Ibu kita mengandung kita 9 bulan dan ditugaskan oleh ibu kita untuk mengandung generasi seumur hidup itu. Jadi guru itu adalah rahim seumur hidup. Dalam satu istilah yang diterangkan oleh Dr. Sutrisno, itu yang namanya dialektika itu. Jadi kita menghidupkan dialektika untuk menghasilkan konteks itu. Teks itu didialektikakan dengan konteks supaya tumbuh interpretasi. Jadi tanpa interpretasi pengetahuan tidak berkembang. Bayangkan misalnya kalau kita tidak mampu untuk menghubungkan beberapa fenomena teologis dengan keadaan sosiologis misalnya. Padahal itu tugas guru karena kuriositas anak ingin tahu. Misalnya peristiwa Isra Miraj itu. Apakah itu peristiwa fisika? Apakah itu peristiwa teologis? Apa akibatnya secara sosiologis? Bagaimana sejarah menerangkan itu? Dihubungkan dengan di dalam fisika kita punya pengetahuan sekarang bahwa dimensi itu bisa 5, bisa 4, 5, 6. Yang kita tahu sekarang cuma ada 3 dimensi itu. Waktu itu bisa diringkes. Demikian juga misalnya peristiwa Natal. Apa itu sekedar peristiwa teologis, peristiwa biologis? Atau ada keterangan historis yang bisa kita pelajari untuk menerangkan kesetaraan, untuk menerangkan macam-macam hal itu. Jadi kita mau menghubungkan antara satu wilayah pengetahuan, teologi dengan sosiologi, sosiologi dengan fisika, lalu tempatkan di dalam garis waktu, kita dapat perspektif historisnya. Itu yang disebut sebagai cara mengajar secara komprehensif gitu. Nah, kadangkala kita dikungkung oleh yang disebut kurikulum. Dan seolah-olah kurikulum itu adalah kitab suci dari guru. Padahal guru itulah yang harusnya mengevaluasi kurikulum. Kapan dievaluasi? Ya setiap detik dievaluasi. Bukan tunggu tahun anggaran dievaluasi. Kan seringkali kurikulum itu nggak bisa diubah karena menyangkut anggaran. Sehingga bisa diubah 5 tahun sekali itu kurikulum. Nah peristiwa udah berlangsung 2 detik yang lalu, kita mau tunggu 5 tahun ke depan karena kurikulumnya, karena anggarannya baru turun 5 tahun ke depan. Jadi itu soalnya tuh. Nah karena itu kita harus atasi keadaan itu dengan mengambil inisiatif untuk mengucapkan dialektik di dalam kelas itu. Dan itu yang memungkinkan guru itu menumbuhkan pikiran alternatif pada si murid. Kalau murid punya pikiran alternatif, diskusi terjadi. Kalau murid ngangguk-ngangguk, nggak ada diskusi. Jadi upayakan supaya guru mengajar dan memungkinkan muridnya untuk menggeleng gitu. Jadi kalau murid nggak menggeleng, artinya guru gagal mengajar karena dia tidak menimbulkan kuriositas. Mestinya ada murid yang mengatakan, salah tuh Pak Guru, salah. Saya baru baca dan itu keliru. Nah saya mau debat Pak Guru. Itu baru terjadi pedagogi.
yang kita maksud menghasilkan alternatif. Jadi tentu ada feodalisme yang mengangkangi kita sehingga kita nggak punya semacam kelegaan untuk dikritik. Dan itu yang kemudian masuk di dalam kekuasaan atau versi kekuasaan masuk ke ruang kelas sehingga guru ngikutin kabinet nggak mau dikritik, ngikutin presiden nggak mau dikritik gitu. Yeah. Jadi beroposisi itu harus mulai dari kelas. Yeah. Tugas dari guru adalah memancing oposisi murid supaya terjadi percakapan intelektual itu. Seluruh pendiri bangsa ini adalah guru. Muhammad Hatta adalah guru, Sultan Syahrir adalah guru, Soekarno sendiri adalah guru, Nasir adalah guru yang berupaya untuk mendialektikkan bangsa ini melalui diskusi-diskusi di awal pembentukan negara. Debat konstitusi adalah debat di antara para guru itu. Jadi itu sebetulnya yang kita perlukan. Ahmad Dahlan adalah guru. Bayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi direktur BUMN atau menjadi komisaris atau bikin partai. Nggak ada 108 tahun Muhammadiyah itu. Muhammadiyah punya berjuta-juta murid, ratusan ribu guru. Dan itu yang membekaskan pedagogi pada bangsa ini.